Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah penanganan pasca panen dengan subtopik bahasan pengawetan dengan suhu tinggi. Kita akan pelajari metode pengawetan makanan dengan suhu tinggi, kemudian tujuan dari penggunaan suhu panas itu seperti apa, kita bahas di materi kali ini. Jenis-jenis pemanasan, yang pertama adalah balancing. Balancing ini merupakan perlakuan pemanasan bahan pangan pada suhu 60-75 derajat Celcius kurang dari 10 menit secara konstan. Ingat, keywordnya untuk pemanasan yaitu suhu dan waktu. Jadi kalau balancing 60-75 derajat Celcius kurang dari 10 menit secara konstan. Tujuannya apa? Yang pertama menonaktifkan enzim. Karena enzim ini untuk respirasi biasanya. Sehingga kalau enzimnya masih terus bekerja, maka akan mempercepat proses kerusakan pada bahan pangan. Sehingga untuk menonaktifkannya menggunakan metode balancing. Terutama enzim polifenol oksidase yang menyebabkan pencoklatan secara enzimatis. Kemudian lipoksigenase, itu enzim penyebab kepengikan. Yang kedua, menghilangkan kotoran yang melekat, bisa menggunakan metode balancing. Kemudian mengurangi jumlah mikroba, mempermudah pengumpasan dan memperkecil bahan. Mengeluarkan udara dari jaringan untuk mencegah oksidasi. Kita tahu sendiri bahwa oksidasi ini merupakan bahan pangan yang bereaksi dengan oksigen ketika ada celah atau jaringan udara di dalam, biasanya ada di bawah lapisan kulit, epidermis dari buah. Kalau di situ masih ada sisa udara, maka kemungkinan oksigen bisa masuk. Kemudian memudahkan sortasi berdasarkan berat jenis dan membuat jaringan yang hijau tampak lebih cerah, warna dan flavor bahan akan lebih tajam. Nah, ini balancing. Yang kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi, proses pemanasan makanan dengan suhu 65-78 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi kurang dari 100 derajat Celcius. Ini tujuannya untuk membunuh bakteri patogen. Bakteri, virus, kapang, kamir. Ya, contohnya jus buah atau sayur, susu, sari buah, anggur, bir, madu, makanan kaleng. Nah, ini dipasteurisasi. Yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi ini merupakan perlakuan panas kurang dari 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ini menggunakan autoclave. Autoclave itu alat ya, alat pemanasan. Kualitas bahan pangan berkurang, namun daya simpan lebih lama. Ya. Pertanyaannya, nanti silakan dijawab di kolom komentar. Bagaimana cara mensterilkan susu sapi? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara mensterilkan susu sapi melalui proses pasteurisasi? Pada suhu berapa? Dan lamanya berapa menit? Ini kalau pasteurisasi itu kan 65-78 misalkan. Selama 30 menit. Tapi untuk susu sapi itu berapa? Nanti silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian, komponen utama mencapai tujuan sterilisasi. Yang pertama, pemastian proses sterilisasi produk. Produknya steril. Yang kedua, dipastikan bahwa bahan kemasan yang akan digunakan untuk mempackage produk itu steril juga. Jadi produk harus steril, kemasannya juga harus steril. Kemudian sterilisasi zonanya. Produk sudah, kemasan sudah, areanya itu harus juga steril. Faktor-faktor penentu pemanasan. Yang pertama adalah kombinasi suhu dengan waktu pemanasan. Jadi saya tadi sudah bilang di awal bahwa untuk pemanasan ini yang diwanti-wanti adalah yang menjadi acuan suhu dan juga waktu. Ya.
Kemudian sifat penetrasi bahan pangan atau bahan makanan, bahan pembungkus atau kaleng. Bahan pangannya karakteristiknya seperti apa dulu? Berapa komposisi airnya? Berapa komposisi protein, karbohidrat, dan lemaknya? Ini akan mempengaruhi proses pemanasan dan juga lama dari pemanasan. Kemudian juga setelah bahan, kemudian bungkusnya menggunakan plastik PP berapa misalkan. Nah ini terkait dengan panas yang akan diberikan atau dihantarkan ke produk tersebut. Kalau dia misalkan menggunakan kaleng, maka proses pemanasannya berbeda dengan menggunakan plastik. Nah, target pemanasan ini berdasarkan jenis makanan yang dipanaskan. Faktor daya tahan atau letalitas mikroorganisme. Umur dan kondisi mikroorganisme tumbuh. Jadi kita harus pahami dulu jenis organismenya, bakteri apa misalkan, patogen apa, kemudian komposisi media organisme untuk tumbuh. Jadi medianya apa? Biasanya kan gula ya, untuk tumbuh bakteri itu. Air kelembapannya. Jadi kalau misalkan ada kadar air tinggi, maka harus diturunkan supaya bakteri tidak bisa masuk ke dalam bahan pangan tersebut atau bakteri tidak bisa tumbuh di bahan pangan tersebut. pH dan juga water activity atau aktivitas air. Suhu pemanasan, populasi awal dalam bahan pangan, komposisi bahan pangan. Jadi komposisi bahan pangannya kalau sesuai dengan komposisi yang diinginkan untuk tumbuh dari bakteri, ini bahaya. Kemudian pengaruh komposisi bahan makanan terhadap letalitas mikroba. Gula dengan konsentrasi tinggi ini dapat melindungi spora bakteri. Karbohidrat dan protein, zat pati akan mengental selama pemanasan sehingga memiliki pengaruh yang sama dengan gula. Jadi karbohidrat itu kan sebetulnya gula. Jadi tadi gula apa? Dengan konsentrasi tinggi ini melindungi spora bakteri. Lemak dan minyak. Minyak merupakan konduktor panas yang buruk sehingga mempengaruhi kecepatan penetrasi panas. Jadi minyak itu kan dia isolator panas. Sehingga ketika bahan pangan kita mau mensterilisasi bahan pangan terhalang oleh minyak atau lemak, maka panasnya itu tidak bisa sampai di bahan pangan tersebut gitu. Sehingga ini harus diperhatikan. Faktor yang mempengaruhi pindah panas atau heat transfer, sifat-sifat geometris kemasan atau kaleng. Jadi kalau misalkan ini hantaran panas ya untuk heat transfer. Kalau misalkan dia berdasarkan dari ketebalan, kalau dia bentuknya silinder itu proses hantaran panasnya berapa watt, berapa joule. Kemudian kalau bentuknya kotak itu akan berbeda dengan bentuk silinder. Seperti itu. Cara pindah panasnya bisa menggunakan konduksi, konveksi, atau juga kombinasi antara konveksi dan konduksi. Ada yang menghantarkan panas, kemarin kita sudah bahas sedikit ya untuk di plat misalkan, ada yang kita tiupkan udara panas, ada yang kemudian kita hantarkan panas dari plat. Nah itu juga berbeda-beda. Konstruksi bahan pengemasnya, suhu awal, kemudian jenis autoclave yang dipakai. Ya. Proses termal, kemasannya kaleng dan botol, metode pengemasannya wadah gelas dengan pembotolan, ini contohnya nanti ada, kayak saus tomat itu ya. Kemudian metode wajan terbuka, bahan dalam keadaan panas, ini proses termalnya. Tipe pengolahannya misalkan pemanasan dalam kemasan, ini lebih murah dan kualitas produk cukup baik. Jadi langsung dipanaskan menggunakan pengemasnya. Atau juga pemanasannya sebelum pengemasan. Jadi produknya dipanasin dulu, disterilisasi, baru kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah steril gitu. Jadi dibedain. Kalau yang pertama itu kita pemanasannya langsung dengan wadahnya. Yang kedua ini dipisahkan antara bahan pangan dan kemasannya. Ini tahapan proses pengalengan makanan, bahan baku, kemudian timing. Timing itu membuang bahan baku yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian penyiapan bahan, digrade, dicuci, kemudian pengupasan kulit dan bagian yang tidak diperlukan,
dilakukan balancing, ya, pembekuan dan juga pengeringan, ya. Kemudian pengisian, kemudian exhausting untuk penghampaan ini menghilangkan udara, kemudian ditutup, kemudian pembersihan dan pemberian kode. Selanjutnya disterilisasi, kemudian kalengnya didinginkan, kemudian diberi label dan disimpan. Faktor kerusakan makanan kaleng yang pasti pembentukan gas, kemudian reaksi kimia seperti pencoklatan non-enzimatis, ini menggembung karena karbon dioksida, kemudian pengoperasian autoklaf yang salah, terutama pada fase pendinginan. Autoklaf itu proses pemanasan tadi ya. Pengalengan kurang sempurna, ya, dan pengisian melebihi kapasitas sehingga selama sterilisasi timbul tekanan-tekanan yang berlebihan. Kemudian juga ada kontaminasi mikroba, kemudian ada pembusukan bahan sebelum pengolahan, dan rekontaminasi setelah pemanasan. Kemudian juga dalam penyimpanan ada fluktuasi tekanan atmosfer. Oke. Jadi itu untuk pengawetan dengan suhu tinggi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.